niat. Yang kami maksudkan di sini bukanlah falasna na'ni di amal yang kami maksudkan kata Al-Ghazali itu adalah riyadat syahwati an-nafsiyat, adalah berlatih untuk apa? Menundukkan syahwat. Yang dimaksud amal di sini apa? Belajar terus berlatih untuk apa? Menundukkan syahwat. Wa dhabtal ghadabi, dan menundukkan ghadab, amarah. Wa kasra hadis sifat, dan menundukkan sifat-sifat negatif pada diri seseorang. Litasira muz'inatan lil aql, agar semua sifat-sifat negatif itu bisa ditundukkan atau tunduk terhadap akal, bukan akal tunduk kepada sifat negatif. Ghaira mustawliyatin alaihi, ya. Artinya akal itu apa namanya, sifat-sifat tadi itu tidak tunduk kepada hal-hal yang negatif, tapi tunduk kepada akal. Wa mustaskhiratin lahu, ya, tunduk kepada akal, fi tartibil hiyali al-muslati, dalam kaitannya tertib apa itu, tipu daya atau muslihat yang bisa sampai musilah, sampai kepada qada'i al-autari, pemenuhan terhadap hajat atau keinginan. Fa inna man qahara syahwat, sesungguhnya orang yang pandai menundukkan hawa nafsu, menundukkan syahwat, fa huwa al-hurru 'ala tahqiq, maka itulah orang yang benar-benar merdeka itu. Bal huwa al-malik, itulah raja yang sebenarnya. Walidzalika qala ba'du az-zuhad, karena itu sebagian orang-orang yang asketis, orang zahid itu berkata kepada para raja, mulki a'zamu min mulkika, hei raja, kerajaanku jauh lebih besar daripada kerajaan sampean. Faqala, lu kok bisa, kaifa, kok bisa begitu? Qala man anta abdu, sampean itu kan budaknya, budak kerajaan sampean, sampean suruh jaga setiap hari. Fawa abdi, tetapi kalau saya enggak, dia adalah hambaku. Aku rajanya, dia hambaku. Wa arada bihi annau abdu syahwati, yang dimaksud orang-orang tadi itu, orang sobat tadi itu, bahwa abdu syahwati, bahwa raja itu adalah abdu syahwati, budak dari syahwat-syahwatnya. Wa syahwatu, sedangkan syahwat-syahwat dia itu syarat makhuratan lahu, tunduk kepada zahid tadi itu. Maka fa'abdus syahwati, orang-orang yang mengabdi kepada syahwat, al-ajizu, orang yang ajiz, orang yang lemah. Jadi orang yang tunduk kepada syahwatnya, orang yang mengabdi kepada syahwat, al-ajizu, yang lemah, an-kasriyat, tidak memiliki kekuatan untuk menundukkan syahwatnya. Raqiqun, dia sebenarnya budak. Wa ansirun, dia kawan, bitobi, sudah pasti itu. La yazalu fi ana'in da'imin, dia akan selalu mengalami, ada di medan kesukaran. Wa ta'abin mutawatir, dia akan selalu kepayahan hidupnya. In qada wa tarahu yauman, jika satu hari dia mungkin berhasil menundukkan syahwatnya. Wa ajaza anhu ayaman, tetapi dalam sekian hari yang banyak ke depan gagal dia. Tsumma la yakhru fi qada'i an akhtari wa ala'iqa wa masyaqq. Orang-orang yang tunduk kepada syahwatnya tadi itu la yakhru fi qada'i an akhtari, dia dalam memenuhi syahwatnya itu, ya, tidak lepas dari bahaya-bahaya, tidak lepas dari ketergantungan-ketergantungan, tidak lepas dari kesulitan-kesulitan. Yutarru ila taqallidha, di mana kesemuanya dari itu dipaksa untuk dia ikuti. Maka fataqlil syahwati at-taqlil li asbabil humum, untuk meminimalisir syahwatnya tadi itu adalah dengan cara apa? Taqlil, meminimalisir sebab-sebabnya. Ya. Asbabil humum, sebab-sebab yang membuat dia susah gelisah tadi itu. Wala sabila ila imatatiha, tidak ada jalan lagi untuk menyisihkan
syahwat itu illa birriyadati wal mujahadati, kecuali dengan riyadhah, latihan terus setiap hari, wal mujahadi, dan sungguh-sungguh. Wa huwa al muradu bil amali, itulah yang dimaksud dengan amal itu. Jadi ngeten, tadi itu kan kesuksesan dunia atau kesuksesan akhirat itu diraih dengan apa? Ilmu dan amal. Yang dimaksud oleh Al-Ghazali amal itu adalah riyadhatun nafs. Seseorang melatih jiwanya agar apa? Syahwatnya itu tunduk, ngamuane ku tunduk, ya emosi-emosinya tunduk, sifat-sifat murka, ya, sifat-sifat jelek yang ada di dalam jiwanya itu bisa tunduk dengan apa? Akal. Berarti yang menjadi panglima besarnya itu akal, bukan sifat-sifat negatif. Itu yang dimaksud dengan apa? Amal itu. Ini amal yang benar. Jadi pekerjaan atau amal yang dimaksud jadi itu. Ya. Kenapa? Wa inna man qahara syahwatahu. Karena kalau orang sudah berhasil menundukkan syahwat tadi itu, maka itulah fahuwa al-hurru ala. Itulah orang yang benar-benar merdeka hidupnya. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak terjajah oleh syahwatnya sendiri. Ya, syahwat ini dari bahasa ilmiah itu daya ini instinktif. Ya, jadi ketika dunia zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah kan menarik sekali. Ya, menarik mata, menarik telinga. Ketika kita melihat sesuatu, lalu tertarik, itulah syahwat. Ketertarikan seseorang saat melihat sesuatu, hatinya kemudian kesemsem. Ada kendaraan bagus, dilihat, dipantau, kesemsem. Nah, kesemsem inilah syahwat. Ada pandangan yang indah, kesemsem. Nah, pada posisi kesemsem ini, tertarik ini, itu sudah mulai dikat. Sudah mulai dikat. Kalau tidak, akan minta dituruti. Minta diturutin. Sudah, makanya syahwat itu bisa bermetamorfosis, bisa berpindah status menjadi nafsu. Karena syahwat itu sebenarnya daya instinktif, suatu gejolak pada jiwa manusia tertarik pada sesuatu. Lanang itu tertarik nang wong wadon tertarik nang gini wong lanang. Ari kana kuwi ketok wong wadon lah, yo mesti tertarik, itu manusiawi. Tapi kon turuti terus jadi syahwani, jadi hewani malah itu. Gitu? Sudah pada masuk nafsu. Maka pada syahwat itu, kenapa di dalam agama kita ini kurang diajari kutuhatul basar, menundukkan pandangan mata. Karena pada syahwat sudah ditundukkan. Dan itu peperangannya luar biasa di sini. Peperangannya itu. Mungkin ya. Saat kau melihat rumah bagus, mewah, tundukkanlah kepalamu, tundukkanlah pandangan matamu. Karena itu yang awalnya dari nafsu itu tidak muncul sebelum ada syahwat tadi itu. Riyadhatun nafs itu yang dimaksud beramal di sini apa? Bekerja banting tulang kerasnya menundukkan syahwat tadi itu. Wes.